Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Saya bersama editor channel Anda, Mas Heri Teguh Wiono, menemui Anda di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai diizinkannya kampanye untuk pilihan presiden dan juga pilihan-pilihan yang lain di institusi yang namanya institusi pendidikan, bisa sekolah, bisa perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu saudara, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terkini dari Suyanto.id, channel juga yang ini didesain untuk amar ma'ruf media sosial. Narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Hamid Hasan, dan tentu saja kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto, dan juga para penggemar Suyanto.id. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Nah, Prof. Hamid, di media sudah ramai bahwa MK mengabulkan permintaan judicial review, saya kira ya, bahwa lembaga pendidikan itu boleh digunakan, lokasinya boleh digunakan untuk kampanye. Ini sebetulnya berkah atau musibah, Prof. Hamid? Gimana penjelasan? Iya, jadi memang ada apa yang meminta judicial review dan MK memperkenankan itu. Dalam putusannya itu dia mengatakan bahwa apa pendidikan lembaga pendidikan boleh digunakan tempatnya untuk kampanye asal mendapatkan persetujuan dari pengelolanya, begitu kan, dari pemiliknya. Nah, jadi ini membuka kesempatan orang untuk bisa kampanye di lokasi sekolah. Sekarang pertanyaan kita sebetulnya itu untuk apa? Apakah memang itu demikian pentingnya sehingga lokasi sekolah itu dipakai untuk tempat kampanye? Yang kedua, kita tahu betul bahwa sekolah-sekolah itu juga wilayahnya, lahannya juga tidak luas. Dia tidak bisa mengundang orang 1.000 saja, itu sudah susah gitu kan. Ya. Ada sekolah yang bisa, tapi kebanyakan ya juga tidak gitu kan. Nah, sehingga dengan demikian apa yang diinginkan dengan keputusan itu yang sebetulnya yang pertanyaan besar bagi saya gitu ya. Nah, tentu saja kalau umpamanya dampaknya bagi sekolah itu juga masalah. Karena kalau dia diberikan pada waktu sekolah libur dan kemudian sekolah harus ini, tetapi tetap saja ada biaya yang harus dibayar, karena tadi kemungkinan terjadi pengusakan itu tinggi. Ya, Ya. karena orang dari luar terkadang ya dia tidak berpikir tentang anak didik dan sebagainya, mereka masuk, dan ketika yang masuk itu kan tidak terkontrol, tidak bisa kita mengatakan baik yang bukan pengikut dari yang akan bicara nggak boleh masuk gitu kan nggak ada KTP-nya seperti begitu. Jadi bisa saja masuk itu siapa saja, tetapi pengerusakan itu juga akan bisa dari luar, Pak Yanto. Ya, ya. Jadi, Saya ya. umpamanya Jadi nggak bisa ya diharapkan bahwa itu merupakan instrumen untuk melakukan pendidikan politik bagi para peserta didik kita yang sudah memulai hak pilih. Tentu saja ini kan anak SMA atau SMA kelas 3 lah mungkin yang sudah punya hak pilih. Atau perguruan tinggi, saya kira. Nggak bisa Pak Ahmed ya. iya, kalau pendidikan politik itu dia bisa mendengarnya dari tempat lain, kok nggak harus di sekolah itu, Ya, ya. ya. Tidak ada signifikansinya di sekolah itu. Dia bisa didengar di mana saja. Perguruan tinggi di samping mereka mempunyai lahan yang jauh lebih luas begitu kan. Juga kalaupun mahasiswa ikut di situ mendengarkan, mereka sudah lebih dewasa dan sebagainya, tidak seperti lokasi sekolah yang juga sempit,
Nah, jadi dengan demikian itu suatu kriteria yang berbeda antara sekolah dengan perguruan tinggi ya. Kita tidak bisa samakan, dan isu yang mengatakan itu adalah bagian dari pendidikan politik itu yang saya tidak percaya. Saya pikir itu hanya dibuat-buat saja, seperti dulu orang mengatakan, mungkin Pak Yanto masih ingat, dan juga para pendengar yang umurnya mungkin di atas 60 gitu ya, sudah masih ingat bahwa kemudian ada kirab, satu kali kirab seolah-olah ini sudah mendidik anak dalam soal ini kan apa ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab sama sekali sebetulnya. Ya, Karena pendidikan itu tidak bisa hanya sekali cemplung terus jadi, itu tuh nggak ada. Kalau ya, bisa begitu, alhamdulillah kita betapa enaknya begitu ya. ya. Ini enggak. Seperti anu, seperti tahu bulat digoreng segar gitu ya. Ya, Bro Hamid, eh, kalau saya membayangkan bahayanya itu ada dari sisi anu ya, nurture effect-nya itu. Dari sisi kehidupan sosial, kehidupan kebersamaan kita, eh, kehidupan kolektifnya. Jangan-jangan dengan seperti itu kalau terjadi beneran kampanye di sekolah misalkan, ini menimbulkan polarisasi kehidupan karena dipengaruhi oleh pilihan-pilihan. Orang Indonesia kan belum dewasa amat ya. Sampai sekarang polarisasi cebong dan kampret itu masih ada sebetulnya itu. Hanya ini sekarang sudah agak terlupakan karena ada isu baru mengenai cawapres ini. Itu. Nanti saya kira itu juga akan terulang lagi. Bagaimana menurut perspektifnya pemikiran Prof. Hamid tentang hal ini? Betul, Prof. Sianto, bahwa terjadi polarisasi itu kan sampai hari ini dan sampai kapanpun akan terjadi. Itu satu hal yang natural, dan tetapi bukan dari polarisasi itu kan juga menimbulkan dampak-dampak yang negatif gitu kan. Hmm. Nah, kita tahu bahwa kalau di WA saja ngomongnya sudah macam-macam gitu kan. Ya, Nah, ini kalau ketemu di kopi darat begitu di tempat itu, siapa yang bisa menjaga emosi seseorang? Ya, ya. siapa yang bisa seperti itu. Nanti kalau sudah terjadi baru mengatakan ini kasus. Ya, Hmm. bukan, kita tidak bicara kasus di sini. Satu kejadian pun itu sudah tidak bagus untuk bangsa ini. Sementara dampak positifnya itu juga tidak signifikan begitu kan. Sebab orang bisa mendengarkannya di televisi, bahkan dengan WA saja, silahkan saja dia kampanye melalui WA gitu kan. Dan melalui tempat-tempat umum itu, apalagi kalau di Pulau Jawa itu kan, kota-kota di Pulau Jawa itu pasti ada alun-alun. Itu kan karakteristik kota di Pulau Jawa. Nah, itu kan alun-alun itu biasanya ukurannya juga besar gitu kan. Hmm. Bisa ini. Kalau perlu lapangan sepak bola pun ada gitu ya. Ya, Ya, lebih luas daripada sekolah yang ya, bisa dipakai gitu kan. ya. Ini Nah, kan artinya kan memberi pekerjaan baru kepada guru, kepala sekolah untuk mengizinkan atau tidak. Mengizinkan atau tidak pun kan guru juga, kepala sekolah dihadapkan pada persoalan baru. Mungkin bisa tertekan, mungkin bisa misalkan saja secara politis kekuatan-kekuatan politik tertentu mengancam kepala sekolah, nggak mengizinkan untuk kampanye. Nanti kalau jadi kepala sekolahnya bisa dipindah ke kutub utara, Pak Hamid. Gimana kira-kira? iya, betul Pak ya. Jadi kita bisa melihat sesudah itu tidak mudah lantas di skip kayak kita menghapus itu tidak mudah. Hmm. Sekarang kita lihat saja kenyataan sosial, istilah yang tadi Pak Yanto katakan kadrun ya, cebong itu kan masih ada, dan itu masih merupakan satu hal yang sangat ini apa eh, menghangatkan situasi polarisasi seperti itu. Hmm. Ya, bahkan kita tahu umpamanya seorang yang ini bahkan disebut cebong begitu kan, yang akibatnya maka dia akan bersikap bermusuhan terhadap
yang dia sebut kadrun itu sih itu. Jadi sehingga di sekolah setelah kampanye itu dan setelah pemilu, siapa yang bisa mengatakan anak-anak sekarang kita sudah tidak boleh bicara tentang kadrun dan tidak cebong dan sebagainya? Nggak ada dan nggak bisa seperti itu. Jadi lebih baik lembaga pendidikan SMA ke bawah itu dibebaskan saja, tidak digunakan untuk tempat kampanye. Ya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, Ya, seperti itu. ya, tapi kan sudah diputuskan oleh MK, itu putusannya final. Sehingga kita tinggal satu harapan adalah keberanian kepala sekolah itu. Mudah-mudahan kepala sekolah berani menolak terhadap kekuatan politik atau partai politik yang minta izin untuk berkampanye di situ. Masalahnya kan pengennya itu tokoh politik itu kan pengen dukungan dari para siswa-siswa itu, sehingga mereka merasa wah temannya yang mendukung banyak gitu Prof. Hamid. Nah, gimana itu? Iya. Tetapi juga dalam putusan MK itu kan diberi klausul persyaratan Hmm, dengan persetujuan. Nah, ya, ini yang saya khawatirkan adalah kalau sekolah swasta mungkin dia bisa menolak dengan tegas hmm, karena dia tidak terlalu terkait dengan pemerintah dalam pengertian banyak hal, terutama dana dan seterusnya seperti itu. Ya, tapi kalau sekolah negeri, mana mungkin Pak Yanto. Mereka mengatakan tidak, itu tidak mungkin gitu kan. hmm, Apalagi kalau pimpinan daerah itu sudah mengatakan sekolah dijadikan ini dan ikut putusan MK harus disetujui. Nah, sekarang kan yang pemilik itu kan ya dinas. hmm, Ya dinas juga kan penuh dengan rawan politik lah di situ ya, seperti itu. Jadi dengan demikian yang lebih parah itu sebetulnya adalah posisi untuk sekolah-sekolah negeri. Kalau sekolah-sekolah swasta itu masih punya kekuatan lah, walaupun itu pun mereka akan hati-hati gitu kan untuk bisa ya, menolak ya. Untuk ya, bisa menolak itu bukan mudah di sini dalam soal ini. ya. Ini sudah Ah, dipolitisasi seperti itu. hmm. Ya, makanya Muhammadiyah langsung menolak. Saya kira itu merupakan warning awal kepada kepala-kepala sekolah supaya memperhatikan himbauan pimpinan pusat, saya kira. Baiklah, Prof. Hamid, mudah-mudahan kepala sekolah mempunyai kekuatan untuk say no pada political campaign di sekolah Ya, mereka. Terima kasih Prof. Hamid atas terima kasih kehadirannya. juga Prof Ya, Yanto, ya. sama-sama. Dan insya Allah ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.